Meskipun teknologi sudah sedemikian canggih, namun hal tersebut tak lantas jadi halangan bagi kebanyakan orang untuk mempercayai sesuatu yang sifatnya tak masuk akal. Entah mistis, goib, mitos, dan sebagainya. Bahkan yang namanya mitos masih jadi bumbu-bumbu kehidupan sehari-hari yang keberadaannya kadang masih sangat diyakini orang-orang Indonesia khususnya, dan lagi-lagi khususnya orang Jawa yang sangat terkenal dengan kemistisannya, yang masih mempercayai mitos-mitos yang diturunkan dari orang tua dulu. Misalnya saja, sering kita menjumpai mitos tidak boleh makan di depan pintu biar tak susah untuk mendapatkan jodoh, atau kupu-kupu yang terbang di dalam rumah yang dipercaya bakal ada tamu yang datang, dan sebagainya. Mitos di Indonesia sendiri terbagi atas banyak hal. Ada yang biasa-biasa dan ada juga yang paling mengerikan. Sama seperti mitos kebanyakan, deretan mitos yang mengerikan juga masih dipercaya hingga saat ini. Nah, saat ini Soma Channel akan membahas 5 mitos yang paling mengerikan di Indonesia. Yang pertama, jangan patung kayu yang ada di Kalimantan. Sobat semua, ketika kita singgah di daerah Kalimantan, terutama yang ada di pinggiran, maka kita akan sering menjumpai rumah-rumah yang di depannya ada semacam patung kayu. Nah, dari sini mitosnya, jangan sekali-kali menghina patung ini. Pasalnya, si patung kayu ini mungkin akan mengganggu si pengempatnya kemanapun mereka pergi. Cerita turun-temurun ini masih sangat dipercaya. Soal kejadiannya mungkin sudah sering kali menimpa banyak orang. Patung tersebut sendiri konon semacam simbol dari keluarga yang sudah meninggal. Biasanya sangat sulit untuk menyembuhkan mereka yang terkena mitos patung Kalimantan ini. Satu-satunya cara hanya dengan meminta maaf kepada keluarga yang bersangkutan. Kabar buruknya, sepanjang belum dimaafkan, maka gangguan-gangguan akan terus terjadi. Untuk itu teman-teman yang sering main ke Kalimantan, untuk berhati-hati, jangan sampai menghina patung kayu Kalimantan. Yang kedua, mitos jangan pernah menyanyikan tembang Durmo. Tembang Durmo atau lengkapnya Durmo Mojopat adalah sebuah bait lagu Jawa yang mengandung unsur magis tertentu. Banyak mitos yang beredar soal lagu ini yang isinya adalah larangan untuk menyanyikannya. Pasalnya, bait ini konon sangat disukai makhluk halus. Parahnya lagi, barang siapa yang sekali menyanyikan maka takkan mudah untuk lepas begitu saja. Ya, ada sebuah cerita zaman dulu tentang seorang ibu konon pernah mencoba mitos ini. Seperti yang diduga, pada akhirnya ia selalu diganggu dengan para makhluk halus. Biasanya mereka berwujud wanita berbaju merah dan berambut panjang, serta punya taring dan kuku yang tak kalah panjang. Kalau ditelaah dari liriknya sendiri, lagu ini memang punya makna yang sangat mistis. Yang ketiga,
Jangan pernah melangkahi pohon bambu yang menunduk saat maghrib. Mitos orang Jawa ini masih dipercaya hingga sekarang, dan sepertinya tak perlu untuk dibuktikan kebenarannya. Melangkahi bambu yang merunduk saat maghrib konon akan membuat kita menghilang dalam artian diculik oleh makhluk halus dan mungkin tak akan pernah kembali. Lagi-lagi kisah nyata mitos ini memang pernah terjadi. Kejadiannya sendiri dialami oleh seorang bocah asal Kebumen beberapa tahun lalu. Diceritakan jika si bocah ini tiba-tiba saja melihat bambu yang merunduk seusai bermain dengan teman-temannya. Tanpa pikir panjang, kemudian dilangkainya bambu ini dan si bocah pun menghilang tanpa jejak. Baru sekitar 4 tahun setelahnya, bocah ini akhirnya kembali lagi dan ditemukan pingsan di dekat pohon bambu tempatnya terakhir terlihat. Si bocah mengatakan kalau ketika ia melewati bambu merunduk itu, ada sosok gaib yang menculiknya. Lalu kenapa ia bisa kembali masih merupakan hal yang sangat misterius. Yang keempat, hindari membawa telur ayam kampung melewati hutan di malam hari. Mitos ini konon sangat terkenal di Kalimantan. Banyak orang yang sering diwanti-wanti untuk tidak membawa telur ayam kampung dan melewati hutan pada waktu malam hari. Alasannya sendiri, telur tersebut mungkin saja akan diincar oleh makhluk halus penjaga hutan tersebut. Cerita ini pernah terjadi beberapa tahun silam. Ketika itu ada 2 orang pemuda rantauan yang baru saja pulang dari sebuah pasar. Seperti yang kita tahu, di Kalimantan akses memang agak sedikit susah. Kebetulan ketika itu di pasar memang jauh sekali dan harus melewati hutan. 2 orang pemuda ini membeli kebutuhan sehari-hari termasuk pula beberapa butir ayam kampung. Sebenarnya keduanya sudah sering mendengar mitos tersebut. Hanya saja pertimbangannya lantaran jauh dan makan waktu jika harus balik keesokan harinya hanya untuk membeli sebuah telur. Mereka pun melewati sebuah hutan saat pulang, dan tak sampai beberapa menit kejadian gaib langsung terjadi. Keduanya diganggu oleh sosok makhluk putih hingga motor yang dikendarainya jatuh. Ngerinya saat itu makhluk tersebut nampak mengorek belanjaan dan memakan telur tersebut dengan menjijikkan. Yang terakhir, yang kelima, jangan menetesi darah orang mati dengan air jeruk. Ada sebuah mitos yang beredar di masyarakat tentang larangan untuk tidak memberikan tetesan jeruk ke darah orang yang sudah meninggal. Katanya hal ini akan menyakitkan mereka yang sudah mati, dan sebagai gantinya akan ganti menuntut balas kepada pelakunya. Terdengar seperti omong kosong, namun hal ini memang benar-benar terjadi. Pernah ada orang-orang iseng yang menetesi darah bekas tabrakan dengan air jeruk. Tak lama terdengar seperti suara arangan yang tahu dari mana asalnya. Lalu berselang beberapa hari kemudian, pelakunya tewas dengan cara yang sama di tempat yang sama pula. Sarannya, meskipun terdengar sangat tidak masuk akal, jangan pernah mencoba melanggar mitos yang satu ini. Agaknya dilematis memang hal seperti ini. Di satu sisi kejadian di atas seperti cerita dongeng khayalan saja, namun di sisi yang lain sudah banyak kejadian buruk yang menimpa lantaran melanggar mitos-mitos tersebut. Untuk kalian anak muda yang suka tidak percaya dengan mitos-mitos ini, sebaiknya jangan sampai melanggar mitos ini.
Semoga saja kita terhindar dan selamat.